Hey, aku lagi Mastery Gamer. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, entah sama aku langsung, entah di komen YouTube, entah di Discord, adalah, Mas, aku pemain baru, saran deck dong, mau apa? Aku nanya biasanya, kamu udah pernah main belum sebelumnya? Atau kamu udah berapa lama main sebelumnya? Atau kamu pernah main Duel Links belum sebelumnya? Banyak yang bilang, enggak, aku belum pernah, ini sama sekali baru. Jadi deck apa yang aku disarankan? Terus kalau dulu mungkin aku bilang, oh kalau gitu Dragon Maid, Salamangreat, atau Blackwing, atau Ninja, atau terserah yang mana lah, 3 structure deck terus sisanya ditambahin lagi. Itu idenya bagus dan sampai sekarang pun masih bagus. Tapi karena kita kebetulan ada campaign untuk mengundang pemain baru dan pemain yang lama yang udah pensiun dari kapan untuk balik, ada satu deck yang ditawarkan yang kamu juga bisa dapat sekarang ini, dan itu adalah deck Sword Soul. Kalau kamu juga mau, nih caranya. Nah, nanti dari friend ini kamu klik, terus kamu klik Rookie and Return on Mutual Follower Campaign, kamu klik Enter Campaign Code. Ini yang bisa eligible untuk dapetin deck Sword Soul adalah orang yang baru pertama kali main dan belum 7 hari dari pertama kali mulai main, atau kalau kamu udah berhenti main sejak 30 hari yang lalu atau lebih dan kamu balik dalam 7 hari pertama kamu balik, kamu juga bisa masukin kodenya. Kalau kamu belum punya Sword Soul, kamu bisa masukin kodeku aja. Ini dia, 0D08AD5D. Nanti aku masukin di description, jadi kamu tinggal copy paste bisa. Kamu masukin kode ini, kemudian nanti kamu main sampai bronze 4, dan kamu dapat lengkap core-nya segini. Yang sisa ininya tuh cuma NRSR, jadi kamu bisa crafting sendiri. Semua UR-nya itu, kamu masukin kodeku, masuk bronze 4, udah dapat semua. Ini adalah list yang aku pakai. List ini punyanya Kyo yang dapat top 16 di Meta Weekly nomor 102. Dan ini menandakan bahwa bahkan sampai sekarang pun Sword Soul masih kuat. Ini mungkin bisa dibilang beginners deck yang paling bagus dibanding Salamangreat atau Blackwing atau Ninja, yang combo lainnya itu mungkin nggak langsung gampang banget dilihat sama teman-teman kita yang baru pertama kali belajar. Dari deck Sword Soul yang tadi dikasih gratisan, kita dapat gratisan 3 Moye, kita dapat gratisan 1 Chixiao, 1 Chengqing, 1 Qixing Long Yuan. Dan kemudian untuk nambahin core UR-nya, dalam artian core UR itu adalah UR yang jarang dipakai di deck-deck lainnya. Itu kita tinggal nambahin 4. Yang pertama adalah Draco Berserker, yang kedua Dragite, yang ketiga Chixiao kedua, yang keempat Chao Feng. Ada yang nambahin Protoss, dan Protoss memang cuma dipakai di Sword Soul, di deck lain itu jarang. Tapi list yang ini tidak pakai Protoss. Kenapa? Karena list yang ini lebih mementingkan konsistensi. Kalau kamu punya Protoss di tangan, kemudian kamu nggak bisa summon, nggak ada gunanya. Selain itu, deck yang berjaya adalah deck api. Kenapa api? Snake Eyes. Oh yang ngomong-ngomong, Baron sama PEP aku nggak hitung sebagai core karena banyak deck yang mau bawa mereka. Mari kita sebelum masuk penjelasan combo, kita akan bahas kartu per kartunya cepet aja ya. Yang pertama kita tahu Maxi, Ash Blossom, Cold Buy, dan Crossout ini disebut pajak Master Duel. Untuk teman-teman yang belum pernah main pajak Master Duel itu Maxi karena Maxi kuat sekali, dan Ash Blossom, Cold Buy, dan Crossout untuk counter Maxi. Kamu perlu bawa ini di banyak deck. Deck yang nggak bisa bawa akan kesulitan melawan Maxi kalau dia tidak bisa play around Maxi. Kemudian untuk melengkapi line up hand trap, Imperm 3, Veiler 2, sama Crow 2. Kalau kamu nggak suka Didi Crow, kamu bisa gantikan dengan 1 Magnamut dan 1 Druid's Form. Tapi sayangnya 2 ini cuma bisa ngehit light dan dark. Kalau misalnya kayak Crow, ini kan bisa ngehit Promethean Princess, dia fire. Jadi hati-hati, pertimbangkanlah mana yang kamu mau. Beda meta, tentu saja tag-nya juga beda optionnya ya. Jadi jangan terlalu terpaku sama ini, fleksibel. Kemudian kita masuk ke core-nya. Adara 1, Sitana 1, Visuda 2, sama Asuna 2 itu ngelengkapin core Tenyi. Yang paling penting itu sebetulnya Asuna sama Visuda. Visuda itu untuk bouncing apapun kartu ke tangan, jadi removal. Kemudian Asuna itu untuk special summon dari deck, jadi tambah body. Harus diingat juga Asuna itu ngelock ke Worm. Tipe ini dibacanya Worm, bukan Worm, bukan Worm. Worm. Kemudian bagian dari Sword Soul Engine-nya, 3 Moye berguna, 2 Taya cukup, kemudian 3 Long Yuan, ini itu basic starter dan basic extender, dan Taya ini yang tidak basic extendernya, jadi 2 aja di bawahnya. Walaupun Moye bawa 3, Long Yuan 3, tapi Tayanya cuma 2. Kemudian Ecclesia ini bisa dibawa sampai 3. Ada list yang bawa 2, list yang ini bawa 3. Kalau kamu nggak suka ya kamu bisa cabut yang satunya, digantikan nama kartu lain, apalah terserah. Mau masukin Protoss, mau dicabut 1 Ecclesianya ya silahkan. Walaupun aku pikir nggak ada gunanya sih, mending Ecclesia ketiga, tapi terserah kamu. Fleksibel aja, ini cuma list kerangkanya aja. Nanti aku akan jelasin lagi tag option lainnya. Kemudian 3 Emergence paling berguna karena ini searchernya.
Satu Sacred Summit, ini take option juga. Kamu bisa nggak bawa, kamu bisa bawa, terserah. Kemudian Blackout, ada yang bawa satu, list ini bawa dua. List ini lebih mengandalkan konsistensi, jadi kombonya nggak terlalu panjang, tapi kalau kamu bisa melakukan secara konsisten, itu udah bagus banget. Card advantage, kemudian combo line yang lumayan solid, walaupun nggak sampai kuat banget, nggak sampai full combo. Protoss, Baron, Chi Xiao, plus masih ada Maxi di tangan, nggak nyampe seperti itu. Tapi ya tetap lumayan. Kemudian kartu nomor 40 adalah Desires. Ini tetap berguna banget, walaupun kamu cuma punya satu. Ini bisa dipakai untuk men-trigger Changing, nanti aku jelasin lagi. Kemudian di extra deck, kita punya Yazi. Ini bisa pakai untuk destroy dirinya sendiri dan destroy kartu lawan. Kemudian kamu bisa special summon satu Worm dari deck. Kamu bisa summoning Taya, kamu bisa summoning Moye, kamu bisa summoning banyak. Kemudian ada juga Baxia. Kalau kamu summonnya pakai Taya, kamu bisa shuffling 2 kartu lawan ke deck. Dia itu target kartu sejumlah original attribute yang berbeda dari Worm yang dipakai untuk synchro dia. Jangan lupa Sword Soul Token itu water. Jadi water plus wind berarti 2 attribute, berarti kamu bisa shuffle 2 kartu. Ini berguna banget. Yang satunya lagi untuk serap kalau misalnya nanti butuh. Kemudian Draco Berserker, ini adalah salah satu pilihan bagus level 8-nya. Karena Draco Berserker itu kalau lawan ngaktifin efek monster, kamu bisa banish dia dan kamu bisa nyerang jedor 2 kali. Ini untuk OTK enabler-nya. Kemudian ada Dragite. Dragite ini adalah negate untuk spell trap selama kamu punya monster water. Ya, well, Moye water, jadi ketika kamu summon dia pakai Moye, kamu akan selalu punya 1 spell trap negate. Chi Xiao ini adalah standar extender juga. Misalnya kamu normal summon Moye, kemudian kamu bikin Chi Xiao, kemudian kamu nanti search 1 dan bisa draw 1 lagi, kamu bisa search Long Yuan, kemudian nanti kamu bikin Baron, dapat Omni negate dari Baron, dan kamu dapat negate dari Chi Xiao juga. Chow Feng di sini terutama penting untuk melawan Nibiru. Dengan asumsi kamu bikin Chow Feng-nya itu pakai Baxia sama tunernya satu yang Adara. Level 1 kan tunernya. Selama kartu ini ada di field, lawan nggak bisa mengaktifkan efek monster yang sama dengan original attribute yang sama dengan monster yang Zing yang dipakai untuk synchro summon dia. Yang akan kamu pakai adalah pakai Baxia. Jadi ketika kamu bikin Chow Feng, semua monster light nggak bisa aktif efeknya. Baxia kan light. Sebetulnya Chow Feng di sini juga rada jarang disummon. Aku selama ngetes Sword Soul kemarin itu, aku nggak tahu bikinnya Chow Feng itu gimana tanpa ngerusak basic kombonya. Jadi akhirnya ya udah aku nggak pernah summon dia. Memang jarang banget butuh sih untuk nge-lock light. Kalau kamu nggak punya, kalau kamu nggak suka, ya udah nggak usah. Pakai Monk ketiga aja. Baron, level 10 synchro paling generik, siapa sih yang nggak tahu Baron? Omni negate 1, dan ketika di turn kamu bisa target dan destroy 1. Kalau misalnya kamu udah pakai negate-nya, kemudian di standby phase berikutnya kamu bisa summoning Moya dari graveyard, summoning token, kemudian kamu synchro ke Chi Xiao, kemudian kamu search Long Yuan, kamu bisa bikin dia lagi, tapi ada body lagi Chi Xiao. Semua efeknya Baron itu relevan kalau kamu bisa makainya. Kemudian untuk option synchro level 10 lagi ada Changing. Untuk setiap kartu yang di-banish, attack defense-nya naik 100, monster lawan, attack defense-nya turun 100. Kalau misalnya kamu pakai Desires, kamu bisa plus 1000 attack untuk Changing, dan lawan monsternya semuanya minus 1000 attack. Plus masih ada lagi efek keduanya. Kalau misalnya dia mau ke destroy by card effect, kamu bisa banish satu kartu dari graveyardmu. Jadi Changing ini punya built-in protection. Kemudian kalau ada satu kartu yang di-banish, termasuk karena efek keduanya tadi, kamu bisa banish satu kartu dari field dan graveyard lawan, non-targeting banish. Yang bisa kamu trigger pakai Desires punya. Jadi kalau kamu punya Desires, kamu bikin Changing, kemudian kamu aktifin Desires, kemudian kamu bisa non-targeting banish, itu bisa ngilangin macamnya Afra Max, itu bisa ngilangin macamnya Chaos Max. Kalau kamu ketemu, banyak yang bisa dihilangin dengan cuma kamu bikin Changing, kemudian aktifin Desires. Makanya Desires di sini itu sangat berguna. Selain draw power dari deck yang konsisten, nggak ada breaknya. Ingat itu baik-baik, karena Changing ini selain dari OTK enabler, juga removal, juga ada protection. Ini adalah centerpiece yang bagus di dalam kombomu. Kemudian yang berikutnya adalah Chasing Long Yuan, bacanya Chasing Long Yuan. Efek pertamanya kalau kamu synchro summon Worm lainnya selama dia ada di field, kamu draw 1. Itu nggak terlalu penting sih ya. Yang paling penting itu adalah kalau lawan special summon monster, kamu bisa banish terus nge-burn 1200. Kalau lawan aktifin spell trap, kamu bisa banish kemudian kamu burn 1200. Jadi dalam satu turn, kamu bisa nge-burn lawan sebanyak 2400. Dan kalau kamu summon Chasing Long Yuan pakai Long Yuan biasa, kamu bisa nge-burn lagi 1200. Dan kelihatannya kamu bakal banyak nge-summon Chasing Long Yuan pakai dia deh, karena emang kamu mau summon pakai apa lagi? Bestial. Orang dia butuh Worm kok. Jadi Long Yuan ini dalam posisi ofensif, kamu bisa mencegah lawan dari melakukan banyak hal. Mau ngedrop Kastira Fenrir, ya udah banish burn. Mau ngedrop spell card, ya udah banish burn. Kamu pikir, oh life point nggak ada pengaruhnya, life point nggak penting. Yah, well, life point itu nggak penting sebelum kamu di burn Chasing Long Yuan. PEP level 11, jadi kamu bisa summon pakai level 8 plus Ash Blossom misalnya. Mana sih kok nggak mau ngeklik?
Ini dia. Nah, PvP ini kalau life pointmu lebih rendah daripada lawan, dia jadi unaffected by your opponent's activated effects. Jadi hampir semua selain yang continuous atau lingering. Once per turn bayar 1000 life point, target monstermu dan kartu lawan di banish. Kemudian di awal battle phase, ini efek yang paling penting dari PvP. Attack-nya itu bisa naik sejumlah selisih life point-mu dan lawan. Kamu nggak harus life point-mu lebih rendah daripada lawan untuk dapetin efek yang ini. Kalau life point-mu lebih tinggi pun, kamu tetap dapat sejumlah selisihnya. Jadi kita di sini punya berapa OTK enabler? 1, 2, 3, dan kita punya kartu ofensif, Sising Long Yuan. Ini adalah deck yang sangat fleksibel. Kemudian Monk bawa 2, kalau ada satu yang kamu lepas, kamu bisa bawa 3 Monk. 2 kadang-kadang kurang, jadi kalau kamu mau selipin Monk ketiga, bisa. Misalnya kartu Tenyi, kamu mau aktifin efek keduanya, itu kamu kan summon dulu, kemudian kamu link ke Monk of the Tenyi. Kalau kamu punya non-efek monster, kamu bisa pakai Asuna, special summon dari deck, kamu bisa pakai Visuda, untuk bouncing kartu lawan, kemudian Chitana, kemudian Adara. Ceritanya, asal ada monster non-efek. Non-efek itu artinya Monk atau token. Itu kamu bisa pakai efeknya yang semua ini. Kalau misalnya kamu mau pakai token aja, jadi nanti sebelum kamu sinkro baru kamu pakai efeknya. Misalnya untuk bouncing, ya bouncing sebelum kamu sinkro. Shaman of the Tenyi ini locknya rada berat karena setelah kamu pakai efeknya, kamu nggak bisa ngaktifin efek dari monster yang di special sama dari extra deck selain Tenyi. Ya, selain dirinya dia sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya attack di clearing involving face up non-effect monster, kamu bisa target satu kartu lawan, destroy. Satu kartu loh, bukan monster. Jadi kamu bisa destroy back row juga dengan cara seperti itu. Tapi ya butuh entah Monk, entah token lah. Deck ini sangat fleksibel dan kamu punya removal in engine. Berguna banget removal in engine itu. Visuda bisa, Shaman bisa, Draco Berserker, Sising Long Yuan, Chenging. Removal in engine itu jarang deck yang bisa bawa. Jarang deck yang punya. Kebanyakan deck itu tuh masih mengandalkan removal dari non-engine. Misalnya Evenly, Lightning Storm, Feather Duster, dan kawan-kawannya. Tapi Tenyi Sword Soul itu secara unik bisa punya removal in engine. Ada juga varian yang 60 kartu, tapi itu cari sendirilah ya. Ini kan beginner's guide. Deck ini udah aku tes di Duelist Cup kemarin. Dan aku punya 3 sampel game yang bisa nunjukin kira-kira kombonya seperti apa. Kita langsung lihat itu aja, kemudian aku bahas tag option untuk extra decknya. Semua game yang akan aku nunjukin ini itu dari Duelist Cup kemarin dan kita dapat go first. Kita buka dengan Emergence. Ini adalah combo dasarnya. If My Girl and Moye, summoning Moye, refilling 1, bikin token, synchro Chi Xiao. Kamu tahu lanjutannya. Chi Xiao effect, di chain block sama Moye effect. Jadi chainlink 1 Chi Xiao, chainlink 2 Moye. Jangan terbalik. Jangan chainlink 2 yang Chi Xiao. Harus seperti itu. Tarik Emergence, oke lah, nggak masalah. Long Yuan buang, kemudian summoning token, kemudian Synchro, kemudian Baron. Dah selesai, Long Yuan burn, kemudian Desires, nyari lagi. Kita Desires di sini terakhir. Itu cuma untuk nambah kartu aja, cuma untuk ngedraw. Kemudian set 1, pas. Sekarang giliran lawan. Draw, standby main. Apa yang dia akan kerjakan? Gold Shard? Sure. What? Mercurier! Lawan Branded. Branded itu adalah musuh in-lore-nya Sword Soul. Jadi ini bakal seru ini. Fusion Deployment, Summoning Albion, kemudian aktifin efeknya. Albion discarding 1, langsung aja negate. Pakai Chi Xiao. Banishing itu tadi, Emergence. Targeting Fallen of Albas, negate. Bye-bye. Emergence, turunin 1. Nggak terlalu penting sih nurunin level ini. Aku nggak tahu bakal kepake apa gitu. Tapi ya udahlah, nggak masalah lah. Tragedy. Ya udah, daripada dia dapat double value, aku pakai Cold Buy di sini untuk tragedinya supaya nanti ketika turn lawan dia nggak bisa banish bla 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 lagi, tapi kelihatannya pancing karena Saronir banish efeknya tetap tembus. Jadi Cold Buy kita di dodge sama Saronir lawan. Tarik Aluber Royal Rare, by the way, aku juga pengen dong Aluber Royal Rare. Cartesia kalau sampai nanti muncul bakal ngerepotin, jadi kita harus bunuh dulu pakai Baron. Karena kalau nanti muncul, dia bisa bikin banyak yang menyusahkan. Di sini, Aluber normal summon, dia nariknya ini Branded Invite dan bukannya Branded Fusion. Kalau dia narik Branded Fusion, udah mati, kita ada Ash Blossom. Tapi enggak, dia play around. Dia kelihatannya punya read bahwa kita punya Ash Blossom. Jadi dia langsung bikin Albion, kemudian langsung banish Albionnya untuk bikin Mirror Jade. Ini adalah target yang bagus. Mirror Jade, banishing, sending Albion, banishing Baron. Gebuk, au. Gebuk lagi, au. Gebuk lagi, au. Gak masalah. Main 2 and face. Apa itu yang di back row? Oh, kita Ash Blossomnya daripada nggak dipakai, ya udah. Dia mau Albion, mau ngeset apapun, kita pasang aja dulu daripada nanti yang di set itu malah cuma ngeributin doang.
Oke, giliran kita draw standby main. Kalau kita masih punya Ecclesia, kita tinggal special summon, kemudian aktifin efeknya, kemudian munculin Moye, dan kita combo lagi dari awal. Moye, refilling 1, summoning Branded Beast yang di back row itu. Destroy, nggak masalah. Saronir, buang itu. Taya, banishing 1. Masih ada lagi apa? Nggak? Ya udah bikin. Di sini aku sedikit misplay. Harusnya aku bikin Baxianya tuh bukan pakai Moye. Karena supaya aku bisa nge-shuffle 2 attribute, aku harusnya bikinnya pakai Taya. Kalau Moye bikin Baxia, itu kamu cuma bisa nge-shuffle 1 kartu. Tapi, kalau pakai Taya, kamu bisa shuffle 2. Jadi itu tadi misplay gede. Ya udahlah, nggak masalah lah. Di sini Visuda aku bouncing supaya aku bisa OTK. Kita damage-nya udah ada. Udah cukup ini. Tinggal sinkron nanti, terus udah cukup. Jadi, sana Aluber balik ke tangan. Harusnya tadi ikut di shuffle pakai Baxia, tapi ya udahlah. Sising Long Yuan, burn, kemudian tinggal Battle Phase, gebuk, dan gebuk. Long Yuan for game. Gak terlalu susah. Branded itu tier berapa waktu di sini? Tapi kita masih bisa kalian pakai Sword Soul. Masih sangat solid. Oke, jadi mungkin kamu tadi udah lihat sampel kombonya ketika kita ada Moye 2 turn berturut-turut. Tapi kalau nggak ada mau gimana? Mudora buang 1, kita maxi duluan. Nah, udah nggak bergerak musuhnya. Bagus, summon 1, end phase, set 1 masih ada. Turn change, draw, standby main. Giliran kita, ya udah nggak apa-apa, Asuna aja dulu. Munculin, kemudian link ke Monk. Begini caranya supaya nanti Asuna bisa efek. Kita ke Wurmlock di sini, tapi ya udahlah nggak masalah lah. Ash Blossom, kurang ideal, tapi oke lah, nggak masalah. Masih ada emergence, kita tinggal tarik Moye-nya. Nah itu dia. Summoning Moye, refilling 1. Kartu terakhir super. Astaga, Super Poli bikin Garura di turn dia. Di field dia, sorry. Kemudian kita summoning Adara, kemudian link ke Shaman, kemudian Shaman discarding 1, targeting 1, mau di special summon tapi sama Keldo di shuffle. Itu ngeselin. Ya udah nggak masalah. Shufflernya udah mati 1. Kita gebuk Garuranya karena kalau kita gebuk Mudoranya itu tetap dapat value-nya dari Mudora. Jadi mending nggak usah, biarin aja di field. Draw standby main. Kalau dia misalnya cuma ya cuma diganti ke defense terus end phase, defense-nya 18. Tapi defense-nya Garura lebih gede. Jadi ya begitulah. Anyway, normal summon Ecclesia. Ini makhluk. Astaga. Fine, aku maxi dia jadi dia balas maxi, ya udah. Nggak masalah. Taya banishing 1, bikin token. Di sini aku rencananya mau OTK sebetulnya. Tapi kemudian aku lupa atau gimana gitu, jadi nggak jadi. Anyway, bikin Chixiao. Chixiao tarik 1, Taya buang 1. Tarik Sacred Summit Effect. Mudora, Shuffling, Adara, dan 2 lagi. Plus Adara itu jadi level 8 udah tadi. Tapi ya udah nggak apa-apa. Battle Phase 16, 15, dan 28. Di sini kelihatannya aku sedikit salah hitung. Jadi kita nggak lethal dan lawan dapat 5 kartu di tangannya. 6 kartu sekarang. Standby main. Price Shot. Fenrir. Itu ngeselin. Oke, ada Scream. Branded in High Spirit. Ini deck apa sih sebetulnya? Branded tier kah? Keren sih, kayak begitu bisa. Tapi ya apapun lah. Fallen of Albas, buang 1. Bursa Fusion di Imperm. Snow mau ngapain? Snow mau ngapain sih? Di sini kamu Snow duluan itu nggak ada gunanya sebetulnya. Mungkin, nggak tahu. Mau flip apa face down? No, aku masih butuh negate-nya, jadi kita imperm dia. Kenapa aku masih butuh negate-nya? Supaya nanti nggak hancur semuanya. Jadi di sini kemudian aku imperm, kemudian dia mau bikin redoer, ya sure, apapun. Kemudian barrel face, gebuk. Aku nggak mau sampai di banish face down, jadi aku negate di sini, banishing, targeting dia, negate. Minimal nggak mati karena attack-nya 28 lumayan gede dibandingin redoer, dibandingin Fenrir 24. Masih kuat. Gebuk dan gebuk.
Main 2, set 1, kemudian buang snow-nya untuk turn berikutnya, end phase, kemudian muncul lagi. Giliran kita, ini apa nih yang bisa bikin gitu? Yang bisa bikin keluar dari keadaan tadi nggak ada. Ya udahlah, kita pertama Chixiao dulu, matikan Fenrir-nya. Kemudian kita baru bikin seperti ini, bikin PEP. Snow mau matikan PEP, tapi minimal Fenrir-nya juga mati. Jadi di sini flip face down, oke, nggak masalah, turn berikutnya. Tapi lawan habis loh, graveyard-nya habis, tangan cuma 1 lembar doang. Jadi dia nggak bisa apa-apa juga, udah scoop. Ini game ketiga kita dan kita go second di sini. Standby main, lawan go duluan, shifter. Oh itu ngeselin banget. Aku chain maxi aja di sini kalau dia shifter. Misalnya dia mau special summon, kita paling nggak masih ngedraw lah karena turn berikutnya maxi juga mati. Stun. Apa sih yang salah dengan kalian? Anyway, Taya aja duluan. Gebukin. Soalnya Moye itu efeknya on summon. Kalau kita summon kan kita nggak bisa di Fossil Dyna. Jadi ya udah gebuk aja dulu, kemudian pass turn, kemudian lawan, standby main. Set 1 lagi, end lagi. Sure, apapun. Capek doang. Anyway, emergence. Di Ash Blossom. Kepancing dia. Bagus. Taya tinggal banishing emergence-nya. Di inform. Kepancing lagi. Bagus. Hey, surprise. Normal summon Moye. Special summoning nih satu lagi tokennya. Udah, dia scope. Persetan dengan kalian yang pakai stun. Jadi itulah Sword Soul. Kamu bisa ngelihat Sword Soul masih sangat solid sekarang ini. Kamu tahu nggak kalau tahun lalu Sword Soul itu jadi juara 2 di World Paper. Nah, jadi kamu dengan gambaran seperti itu kamu bisa ngelihat bahwa Sword Soul itu staying powernya masih sangat kuat karena konsistensi dan grind gamenya itu yang lumayan banget. Dan sekarang kita mau ngebahas tech option untuk di extra deck. Sebetulnya sederhana banget. Karena Sword Soul itu spesialis summoning level 8 sama 10. Synchro. Jadi tinggal klik seperti ini udah keluar nih. Tech option yang paling umum dipakai misalnya kalau kamu bawa Bestial untuk hand trap, Magnamut dan Druid's Form, kamu mungkin akan bawa Dispater karena ini berguna terutama lawan Light dan Dark. Engine lengkapnya nggak perlu, cuma Magnamut, Druid's Form, dan mungkin Dispater. Udah cukup, itu aja. Kalau nggak, kamu juga bisa bikin Glimmer Aegrin itu pakai Water Tuner plus 1 plus non-tuner. Kan tunernya Water, tokennya Water, jadi kamu bisa bikin Glimmer Aegrin dengan gampang juga. Kamu juga mungkin bisa bikin Chaos Angel pakai tuner plus non-tuner Light dan Dark kalau kamu bawa Bestial. Jadi 3 kartu ini lucu untuk dibawa. Apakah perlu? Entahlah. Tergantung kebutuhannya. Tapi yang standar itu extra decknya seperti ini. Yang lainnya itu rada unik. Tergantung situasi dan kondisi dan tergantung meta juga. Tergantung trennya deck lawan apa. Mungkin kamu akan memikirkan satu dari 3 ini atau bahkan Omega. Sekarang aku nggak tahu berapa lama kita masih ada campaign ini. Jadi kalau kamu mau decknya, itu secepat-cepatnya sekarang. Itu copy kode yang ini, kemudian masukin. Kalau kamu eligible, yang eligible adalah pemain yang baru mulai 1 minggu terakhir, atau yang udah pensiun sejak 1 bulan yang lalu, dan baru balik, dan ini masih seminggu pertama dia balik. Masukin kodeku, nyampein bronze 4, kamu dapat hampir semua core UR-nya. Tinggal crafting aja 4 lembar lagi. Yang aku maksud core UR loh ya, jadi kayak Veiler, Imperm, Ash Blossom nggak dihitung. Itu semuanya tuh banyak deck yang bisa bawa. Nah sekarang setelah aku ajarin caranya bikin deck ini, aku udah kasih build-nya segala, aku udah kasih list-nya, aku udah kasih tech option-nya juga. Sekarang tinggal kamu yang latihan sendiri pakai deck ini sampai nyampe Master 1. Pasti bisa, percaya. Dan kalau begitu, kita ketemu lagi di pembahasan deck yang berikutnya. Wadidaw, jiwa! Anyway, makasih udah nonton. Bye-bye.